Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih dan selamat bergabung dalam acara sosialisasi kreasi jilid 2 tahun 2021. Yang terhormat Bapak Suharyanto Mkom, selaku Wakil Rektor 2 Bidang Non-Akademik, yang kami hormati para Dewan Juri Kreasi Jilid 2 yang sudah hadir pada acara sosialisasi pada pagi hari ini, dan tak lupa yang kami banggakan teman-teman mahasiswa dan mahasiswi yang mengikuti acara sosialisasi kreasi jilid 2. Perkenalkan, nama saya Dihayu Ambarsari. Di sini saya bertindak sebagai moderator yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan terlebih dahulu peraturan acara. Untuk yang pertama, pada sesi presentasi panel hanya pembicara yang boleh berbicara. Jadi nanti teman-teman jika ingin berkomunikasi dengan teman-teman yang lain bisa melalui fitur chat. Jadi jangan berbicara langsung melalui audionya, karena itu dapat mengganggu berlangsungnya acara sosialisasi. Kemudian sesi tanya jawab kami akan buka setelah pemaparan materi dari Bapak Cap Adi Wiharja. Kami akan buka sesi tanya jawab, boleh melalui chat ataupun nanti teman-teman bisa menanyakan langsung. Selanjutnya, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara sosialisasi kreasi jilid 2 ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian nanti kita lanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama, kemudian ada sambutan dari Wakil Rektor 2 Bidang Non-Akademik, dan dilanjutkan pemaparan materi dari narasumber. Silahkan ketika narasumber memaparkan materi, teman-teman memperhatikan dan pastikan ikuti sampai akhir, karena kami akan mensosialisasikan syarat-syarat apa saja yang perlu teman-teman perhatikan. Kemudian nanti setelah pemaparan materi kami akan buka sesi tanya jawab dan dilanjutkan foto bersama dan diakhiri dengan penutup. Baik, sebelum memulai acara, marilah kita sejenak menengadahkan tangan, menundukkan kepala, memanjatkan puji dan syukur, serta berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Wakil Rektor 2 Bidang Non-Akademik, Bapak Suharyanto Mkom. Kepada Bapak Suharyanto Mkom, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua masih diberikan nikmat sehat walafiat
saat ini di masa pandemi COVID-19 ini, dan kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas, yaitu dalam kegiatan Kreativitas dan Seni 2021 yang diselenggarakan oleh Universitas Bina Informatika. Yang pertama saya ucapkan kepada, di sini ada pimpinan dari program studi, ada Ibu Anisti selaku Kaprodi di bidang ilmu komunikasi. Selamat Kemudian pagi, Pak. ada pagi Bu, ada Ibu Ita Suryani. Selamat pagi Bu Ita. Ya, Kemudian, pagi Pak Suhar. Ya, Bapak Ibu dosen yang belum sempat saya sebutkan di sini. Kemudian yang saya banggakan, ada mahasiswa yang saat ini mengikuti kegiatan sosialisasi teknis lomba kreativitas dan seni 2021. Selamat pagi semuanya. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan dari kreativitas dan seni ini merupakan bagian dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Kemdikbud. Di antaranya adalah kegiatan Peksiminas nanti, ya, Pekan Seni dan Kreativitas Mahasiswa. Tentunya ini merupakan wujud, ya, dari prinsip yang terkandung dalam tujuan pendidikan nasional dari semua. Maka itu perlu adanya satu peningkatan pemahaman nilai kultural, kemudian kemajemukan bangsa kita, ya, diantaranya dengan cara kita mengembangkan kreativitas mahasiswa, baik dalam proses pembelajaran etika maupun estetika, kemudian juga dalam aktivitas pengembangan minat dan bakat, serta kemampuan mahasiswa di dalam bidang kesenian. Ya. Nah, kemudian melalui seni ini nanti diharapkan dari mahasiswa sekalian, mahasiswa mampu mengembangkan kepribadiannya, ya, agar memiliki integritas yang tinggi terhadap pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional. Nah, ini tentunya adalah latar belakang diadakannya kegiatan kreativitas seni ini. Karena kami mengacu kepada kegiatan Pekan Seni dan Kreativitas Mahasiswa yang diselenggarakan oleh Kemdikbud. Nah, tentunya kita sama-sama memahami bahwa kegiatan yang dilaksanakan ini ada satu aturan-aturan atau panduan-panduan yang sudah yang sudah dibuat, ya, oleh Kemdikbud. Nah, ini dalam kegiatan internal ini kita masih mengacu kepada panduan tersebut. Nah, mudah-mudahan dari kegiatan ini nanti kita bisa memunculkan, ya, di Universitas Bina Informatika ini mahasiswa-mahasiswa yang ternyata memiliki kreativitas seni yang sebenarnya sangat bagus sekali, ya. Saya yakin dari jumlah ribuan mahasiswa ini pasti ada mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai bakat di bidang seni yang sangat bagus. Nah, mudah-mudahan dari sini nanti kita bisa mengirimkan delegasi di tingkat nasional. Itu harapan dari kami. Nah, kemudian untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Kemdikbud terkait dengan bidang seni, ya, bahasa dan literasi ini dalam peta kegiatannya, ya, ini kemungkinan akan diadakan di sekitar bulan Juli dan Agustus di tahun ini. Nah, ini sudah sudah dipetakan nanti. Nah, sehingga dari seleksi internal ini, ya, didapatkan hasil seleksi yang nanti akan kita delegasikan di tingkat nasional. Nah, berarti kan masih di bulan April Mei ini, kemudian kita lakukan pembekalan, pembinaan,
ya sampai nanti pada saat kita mengirimkan delegasi, Anda termasuk delegasi dari kampus kita yang memang sudah memiliki kualifikasi yang sangat bagus. Nah, ini diharapkan nanti bisa lolos di tingkat nasional. Nah, kemudian dari data yang saya terima ini tentunya banyak sekali peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan ini, ya, dari berbagai macam program studi di sini, ya. Banyak sekali mahasiswa yang ikut, dan ini yang kami harapkan, ya. Pak Rektor juga sempat berpesan kepada saya, coba diperpanjang waktunya sehingga lebih banyak lagi mahasiswa kita yang bisa mengikuti kegiatan ini. Karena beliau yakin, ya, seperti yang tadi saya sampaikan, pasti banyak mahasiswa BSI dari sekian ribu mahasiswa ini yang memiliki potensi di bidang seni yang sangat bagus, seperti itu. Nah, mudah-mudahan kegiatan pembekalan ini, sosialisasi ini bisa Anda ikuti dengan baik, ya, sehingga nanti dalam pelaksanaannya Anda sudah memiliki panduan yang nanti akan disampaikan oleh narasumber. Mudah-mudahan Anda termasuk mahasiswa yang nanti lolos untuk pendelegasian, dan kalaupun misalnya ada yang belum lolos, nah ini berarti Anda sudah selangkah, ya, sudah selangkah bahwa Anda memiliki kemampuan untuk bisa berkompetisi dengan teman-teman Anda lainnya di bidang seni. Ya, baik, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga lancar kegiatan ini sampai selesai. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, kita menuju ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan sosialisasi mengenai perlombaan kreasi yang akan disampaikan oleh Bapak Cep Adiwi Harja Mkom. Kepada Bapak Cep Adiwi Harja Mkom, kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC dan atau moderator mengizinkan saya untuk menyampaikan tentang ketentuan lomba atau sosialisasi mekanisme lomba bagaimana. Sebelum itu saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Suharyanto Mkom selaku Warek 2 Bidang Non-Akademik, kepada yang terhormat Bapak Ibu Kaprodi, di sini ada Bapak Agus Priyadi, lalu ada Ibu Anisti, lalu ada Ibu Ita, dan seluruh Bapak Ibu dosen yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Itu saya share dulu. Oke, selamat pagi semua. Ya, oke, semoga pada sehat-sehat selalu di masa kondisi di saat ini masih pandemi. Ya, oke, Bayu, terlihat Bayu share screen saya? Terlihat, Pak. Oke. Sebelum lomba, ya tentunya saya akan menyampaikan dulu tentang tujuan peraturan kegiatan lomba kreasi jilid 2. Ya, sebelumnya jilid 1 udah kita lakukan ya pada tahun lalu sekitar bulan Agustus Oktober. Ya, kita adakan perlombaan secara internal karena yang akan mengikuti kegiatan ini akan dikirim dan ya adalah cuma 1 orang dari setiap tangkai lomba. Yaitu ketentuannya dari Dikti ya ataupun kegiatan Belmawa bahwa setiap universitas hanya mengirimkan 1 peserta dari tiap tangkai lomba. Ya, ini tangkai lombanya ada 15. Nanti saya akan jelaskan satu persatu, kita mengacu kepada kegiatan Peksiminus tahun 2020 yang lalu. Nah, BSI mengirimkan sekitar 7 peserta dengan 8 tangkai lomba karena ada 1 peserta yang bisa mengikuti 2 kategori. Ya, ada lomba fotografi reality, ada fotografi kreatif. Ya. Oke, sebelum saya masuk ke tentang
masing-masing tangkai lomba. Ya, yang persakan di sini adalah nanti perlombaannya untuk tanggal-tanggalnya adalah seperti ini ya. Pendaftaran lomba 9 sampai 16 April. Jadi nanti ketika saya udah sampaikan materi tentang teknik perlombaan ketentuannya gimana, silakan nanti kalau sudah buat videonya atau karyanya silakan nanti bisa diupload ya tanggal 16 sampai 24 April. Lalu nanti akan ada penilaian dari Dewan Juri ya, lalu ada pengumuman pemenang 1 Mei. Di sini pemenang ada 3 pemenang, juara 1, juara 2, juara 3. Lalu yang kita memberikan uang pembinaan itu khusus untuk juara 1. Tapi setelah kegiatan ini, 3 pemenang tadi saya akan buat grup ya untuk dilakukan pembinaan. Karena apabila ada kegiatan serupa seperti ini, di mana hanya diizinkan 1 peserta, kami akan mengirimkan juara berikutnya, juara 2 atau juara 3. Ketika misalnya ada kegiatan yang serupa seperti ini, ya. Nah, tidak bisa misalnya keinginan dari mahasiswa, oh iya saya pengen ikut Peksiminas dong, di ini ya BSI minta daftarin saya, itu tidak bisa karena harus ada surat pengesahan atau surat persetujuan dari pimpinan kampus. Jadi makanya kami harus menyeleksi, memilih yang terbaik. Saya yakin dari rekan-rekan semua memiliki talenta yang baik. Namun kemarin ketika perlombaannya periode tahun lalu, banyak video atau karya yang masuk itu dibuatnya asal. Ya seperti TikTok, padahal di sini ada kompetisi. Jadi ketika kompetisi, berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik dengan peraturan atau ketentuan lomba yang harus ditaati. Ya tidak boleh melenceng ataupun pakai lagu sendiri, pakai ini sendiri. Jadi membuat seolah-olah lebih kreatif lagi, tapi ternyata itu ya kreativitas tinggi, tapi kalau tidak mengikuti aturan lomba itu adalah pelanggaran dan langsung diskualifikasi. Jadi kepada rekan-rekan mahasiswa untuk tetap mengikuti arahan ketentuan yang sudah diberikan. Ya. Oke, langsung saja, ini adalah tanggalnya tadi. Yang kedua adalah lomba, tangkai lomba. Di sini ada lomba dangdut ini ada 2 kategori. Ada kategori putra dan ada kategori putri. Lalu untuk menyanyi lagu pop juga ada 2 kategori. Kategori putra dan kategori putri. Lalu menyanyi lagu seriosa. Ini nanti ya pemenangnya ini, kalaupun memang ada peserta, entah putra atau putri. Ya berarti ini hanya 1. Penyanyi lagu seriosa. Putra atau putri. Sedangkan untuk dangdut, ada dangdut putra dan dangdut putri. Ya, dibedakan ya. Lalu menyanyi lagu keroncong. Hanya juara satunya, entah putra atau putri. Lalu ada vokal grup, ya. Lalu ada baca puisi, lalu ada seni tari, lalu ada monolog. Ini untuk penampilan solo, ya. Menyanyi ini kecuali vokal grup ya. Vokal grup berarti ada beberapa mahasiswa, tapi ini kategori masuk menyanyi. Lalu berikutnya adalah karya. Lomba karya itu ada desain poster, ada seni lukis, ada komik strip, ada penulisan cerpen, ada tulis puisi, lalu ada penulisan lakon dan fotografi. Fotografi ini juga ada 2 kategori, ya kategori kreatif dan kategori realita atau reality. Oke, persyaratan umum. Ya, pria dan wanita, lalu statusnya sebagai mahasiswa aktif, ya nanti kami akan validasi, lalu usia maksimal 25 tahun pada tanggal 31 Oktober 2021. Ini ketentuan usia ini bukan dari kami, tapi memang peraturan dari Dikti. Ya, waktu sebelumnya itu adalah usianya 21 tahun, tapi ada revisi akhirnya sampai 25 tahun. Karya yang dibuat harus orisinal, ya. Nanti akan dilakukan pengecekan. Ketika dia adalah juara melalui video, lalu nanti akan live langsung
kepada acara tersebut. Ya, nanti apakah itu benar atau tidak, nanti ketika itu adalah bukan orisinil dan ada komplain dari pihak-pihak lain, maka akan diskualifikasi. Ya. Oke, langsung saja. Di sini ada ketentuan lomba menyanyi lagu dangdut. 1. Nyanyi tunggal atau solo putra atau putri. Jadi tidak boleh duet, harus panitia sudah menyiapkan lagu. Ya, ini kita bertok pada Peksiminas tahun 2020. Lagunya lagu dangdut sekarang. Setiap peserta diberikan kesempatan membawa lagu sesuai dengan durasi originalnya. Ya. Lalu keempat, membuat video yang direkam dengan kualitas yang terbaik dengan ketentuan spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, video diawali oleh peserta dengan memberi hormat, lalu menyebutkan nama lengkap, asal kampus dan program studi, dan lagu yang akan dinyanyikan. Setelah itu langsung tanpa jeda peserta mulai. Ya, jadi sudah disiapkan narasinya. Sebelum mulai langsung lagunya, perkenalkan dulu namanya siapa, dari kampus mana, misalnya dari kampus Jakarta, Kramat, dari kampus Sukabumi, atau lain-lain. Lalu program studi dan lagu yang akan dibawakan. Nah, ya, jadi nggak langsung tiba-tiba nyanyi, nggak langsung tiba-tiba joget, ya, tapi memperkenalkan dulu, memberi penghormatan kepada juri. Lalu ke yang B, video harus terlihat keseluruhan tubuh dari kepala sampai kaki dan tidak boleh diubah atau diedit. Jadi ketika pengambilan video terlihat, ya, artinya apa? Maksudnya di sini ujung kakinya pakai sepatu, ya, bukan sampai setengah badan doang, terusnya sampai betis mungkin, ya, kakinya bawaannya tidak terlihat karena dia yang dalam rumah, ngapain pakai sepatu, tidak. Pokoknya keseluruhan tubuh, ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki langsung, tidak ada boleh pengeditan. Lalu menggunakan kostum sesuaikan dengan karakter lagu. Nah, di sini ya saya bilang totalitas maksimal. Ya, ketika memang lagu yang dibawakan itu lagu dangdut misalnya wanita, ya, kiranya cocok pakai kostum apa, itu digunakan. Jangan kostumnya sekedar kostum kaos, kemeja, tidak menyesuaikan dengan karakteristik lagu. Ya, gitu. Keempat, ya, poin D. Boleh diiringi musik dengan menggunakan alat musik atau mengambil musik karaoke dari YouTube. Ya, karaoke YouTube tapi yang original. Ya, bukan yang sudah atau dilainkan. Atau bisa menggunakan ada misalnya organ tunggal, kalau ya, tapi yang organ tunggal tidak terlihat, tapi yang terlihat adalah penyanyinya saja. Itu dipersilakan. Ya, jadi harus sesuai dengan ketentuan dalam membuat videonya. Oke, nah kategori lagunya nih. Untuk lagu dangdut putra, ya, pilih salah satu ya. Jadi di sini ada pilihan. Yang pertama ada Gadis Pantura yang dinyanyikan oleh Mansur S. Ya, itu dengan kategori original dangdut klasik. Lalu Baca dari Rhoma Irama. Lalu Masih Adakah Cinta Muhsin Alatas. Lalu Tak Sebening Hati dari Leo Waldi. Lalu Tanda Cinta Meggy Z. Yang terakhir adalah untuk pria Sebujur Bangkai dari Rhoma Irama. Untuk kategori dangdut putra. Untuk kategori dangdut putri, dua pilihan. Judulnya dari Yunita Ababil, Goyah Rita Sugiarto, Bimbang dari Elvi Sukaisi, Trauma dari Yunita Ababil, Semakin Sayang dan Semakin Kejam itu dari Rita Sugiarto. Yang terakhir ada Dia dari Superma. Nah, ya, ini adalah lagu pilihan yang memang harus dibawakan dangdutnya dangdut klasik original.
Ya, tidak ada lagu-lagu lain yang sekarang lagi populer ya, apalagi lagu TikTok itu tidak ada. Ya. Oke, saya lanjut ketentuan berikutnya. Ketentuan menyanyi pop hampir sama dengan dangdut, yaitu adalah menyanyi tunggal, ya putra atau putri, membawakan satu buah lagu yang sesuai dengan lagu yang telah ditentukan oleh panitia. Lalu durasi waktu maksimal adalah 7 menit. Lalu membuat video yang direkam dengan kualitas terbaik, ya entah mau pakai handphone silakan, tapi gunakan kualitas yang terbaik. Mungkin ada 64 giga mega, yang 32 mega videonya, atau yang HD lah, pokoknya yang paling tertinggi. Atau mau pakai kamera sendiri, DSLR misalnya punya video sendiri, dipersilakan. Ya, lalu tadi ya untuk videonya diawali dengan salam, memberi hormat, menyebutkan nama lengkap, asal kampus, program studi, lagu yang akan dinyanyikan. Setelah itu langsung tanpa jeda memulai menyanyi. Ya, kan sebelum menyanyi biasanya ada intro dulu ya. Kalau memang kagok ya udah, jadi di dalam intro tersebut memperkenalkan, intronya dikecilkan, lalu memberi salam, hormat, langsung menyanyi. Ya, video harus terlihat keseluruhan tubuh dari kepala sampai kaki. Ya, tidak boleh diubah atau diedit. Posisi kamera adalah di depan, jadi tidak boleh ke samping, kiri, kanan. Jadi posisi center. Ya, posisi center tidak ada boleh nanti ke kiri, ke kanan kamera, tidak. Posisi center tegap, ya mau goyang tapi jalan, ya menari, tapi jangan sampai pindah kamera atau posisinya. Ya, posisi kamera tetap di tengah, ya menarilah, ya misalnya pun berjoget, menarilah sesuai dengan area sudut kamera. Oke, berikutnya menggunakan kostum tadi yang sesuaikan dengan karakteristik lagu. Boleh diiringi musik, ya, menggunakan alat musik, atau mengambil musik karaoke dari YouTube. Genre musik yang dibawakan tidak boleh diubah. Ya. Oke, pilihan lagu. Lagu Putri, Tetap Dalam Jiwa dari Isyana Sarasvati. Lalu Mantan Terindah dari Raisa. 3, Aku Wanita, Bunga Citra Lestari. 4, Tak Sanggup Lagi dari Rosa. 5, Satu Yang Tak Bisa Lepas dari Reza Atamevia. Ya, jadi lagu yang Ku Menangis itu tidak ada. Ya mungkin lagu Ku Menangis sudah banyak hafal, tapi itu tidak masuk dalam kategori lagu yang diperlombakan. Oke, berikutnya untuk putra, Monokrom dari Tulus, Terima Kasih dari Afgan, Cukup Tahu dari Rizky Febrian, Aku Milikmu dari Judika, dan terakhir adalah Cinta Luar Biasa dari Atmes. Oke, itu untuk ketentuan menyanyi pop ya putra atau kategori putri. Berikutnya, nah seriosa. Ada nggak di sini yang kiranya bisa ikut seriosa? Karena tahun lalu kita belum mengirimkan ya untuk kategori seriosa. Oke, sama untuk seriosa, ya menyanyi tunggal, solo atau putri, lalu membawakan satu buah lagu pilihan yang sesuai dengan lagu yang telah ditentukan panitia, membuat video yang direkam dengan kualitas terbaik dengan ketentuan tadi. Video diawali oleh peserta dengan memberi hormat, menyebutkan nama lengkap, asal kampus, program studi yang akan dinyanyikan. Ya, lalu B, harus terlihat keseluruhan tubuh dari kepala sampai kaki dan tidak boleh diubah atau diedit. Kostum. Untuk seriosa, kostum yang digunakan adalah pria. Ya, maaf, wanita memakai gaun, pria memakai jas. Ya, jadi ini hanya gaun dan jas untuk seriosa. Tidak perlu pakai yang lain atau yang modis atau yang sesuai dengan tadi yang lagu dangdut atau pop berbeda, ya. Lalu nanti bawahnya juga formal kalau ya. Oke, poin D. Ini maaf ini double sama ya tadi poin D. Oke, pilihan lagunya. Untuk lagu seriosa ada 3 pilihan, yaitu Kisah Mawar
Di malam hari ciptaan Iskandar, ya nanti ada tanpa pengulangan intro. Lalu ada Setetik Embun, ciptaan Mokhtar Embut. Ya, lalu ada elegi ciptaan FX Sutopo untuk wanita. Untuk pria, ada Fajar Harapan, ciptaan Ismail Marzuki. Ada Sri Kandi, ciptaan Mokhtar Embut. Ada wanita, ciptaan Ismail Marzuki. Hanya ada pilihan, ya, jadikan 3, pilih salah satu sesuai dengan keinginan. Ya. Berikutnya, menyanyi keroncong. Ya, menyanyi keroncong sama, ya, adalah tunggal, putri atau putra. Jadi ini bukan ada kategori putri, ada kategori putra, tapi putri atau putra yang menang nanti, yang, ya. Jadi siapapun boleh mengikuti, tapi nanti kategorinya tadi saya ulangi lagi adalah yang menang salah satu, yaitu putra atau putri. Lalu 2, membawakan satu buah lagu pilihan yang sesuai dengan ketentuan panitia. 3, membuat video, sama memberi hormat, menyebutkan nama lengkap, asal kampus dan program studi serta lagu yang akan dinyanyikan. Video di seluruh tubuh dari kepala sampai kaki. Pakaian juga sama, kostum yang wanita dan pria memakai jas. Maksimal durasi adalah 7 menit. Poin E, mohon maaf, sama ya, terlalu ke kopi. Nusantara Indah. Penciptanya adalah Kelly Puspito. Hiasan dari Budiman. Dharma Bakti Kusbin. Harapanku dari Sapari atau Wesnardi. Lalu untuk putra, Kidung Cindramata dari Imung Mulyadi. Lalu Roda Dunia dari Gesang. Lalu Senyuman Chandra dari Sunarmno. Lalu Merah Delima dari Ismanto. Pilihan masing-masing lagu ada 4, ya, pilih salah satu. Itu untuk lomba menyanyi keroncong. Nah, next untuk ini vokal group yang banyak ketentuannya. Oke, vokal group ditampilkan dalam bentuk putra semua, putri semua, atau campuran. Putra atau putri boleh. Jumlah anggota vokal group terdiri dari minimal 5 orang, minimal. Ya, dan maksimal 12 orang, termasuk pengiring. Ya, atau konduktor ya biasanya. Apabila menggunakan iringan musik, tapi kalau mau langsung silakan. Ya, yang tampil pokoknya itu yang ada di video adalah tadi minimal 5, maksimal 12 orang. Vokal group diperkenalkan tampilan dalam bentuk akapela atau iringan. Ini ada 2 cara. Pertama ada rekaman live video, artinya bersama-sama dalam sebuah ruangan, mungkin adalah studio atau ruangan yang lain, tapi dengan memperhatikan kondisi protokol kesehatan. Ya. Direkam dengan smartphone atau kamera digital dengan kualitas yang terbaik. Format videonya adalah MP4. Mode videonya adalah landscape, ya, posisi horizontal, biar terlihat lebar dan semuanya kena. Ya. Lalu pada video sebelum menampilkan materi lagu, peserta wajib memberikan keterangan. Ya, tadi nama apa namanya? Ini tadi nama grupnya, asal kampus, lalu keterangan sampaikan tidak lebih dari 10 detik. Ya, jadi bisa menyampaikan kami dari grup musik grup vokal grup apa, terusnya asal mana, sama lagu yang akan dibawakan. Ya, ini dalam satu ruangan. Atau rekaman live video, ya, bersama-sama rekaman virtual video. Pertama adalah direkam live video secara terpisah dari masing-masing lokasi anggota. Ya, jadi ini ada semacam ibaratkan ada editing. Jadi misalnya di rumah masing-masing karena masih menjaga protokol kesehatan, jadi nyanyi yang satu orang, nanti satu orang juga nyanyi, pokoknya video tersebut lalu digabungkan. Ya, di sini untuk kualitas suara tidak ada boleh autotune atau pilihan di kualitas suara, nanti ketahuan oleh panitia atau dewan juri. Lalu format video
MP4 juga. Lalu video mode anggota maupun video akhir adalah landscape, posisi horizontal. Pada awal video sebelum menampilkan materi lagu, peserta saat anggota bisa memperkenalkan diri. Tidak dari untuk vokal group ada dua cara, mau bersama-sama atau mau terpisah yang nanti akan digabungkan dalam sebuah video utuh ya dengan ketentuan yang telah disampaikan. Ya, ini jadi boleh ada pengeditan untuk videonya saja, bukan kualitas suaranya. Ya. Oke, next. Ketentuan berikutnya adalah setiap peserta vokal grup diberi kebebasan untuk membuat aransemen lagu wajib dengan tidak mengubah melodi aslinya. Diperkenankan menyajikan dalam gaya dan karakter berbeda, misal dengan tempo, irama, dinamika, ekspresi beda tanpa mengubah isi dan maksud lagu. Apabila akan dikembangkan dengan garapan yang bervariasi, melodi harus asli, ya harus pernah ditampilkan. Lalu 3, apabila menggunakan iringan, peserta diwajibkan menggunakan instrumen musik akustik non-elektrik, ya, jadi gitar tanpa listrik, ya, seperti itu. Lalu panjang durasi aransemen disesuaikan dengan waktu penyajian yang telah ditentukan, yaitu maksimal 5 menit. Aransemen lagu diserahkan kepada panitia, ya, atau penanggung jawab lomba vokal grup sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh panitia. Oke, lanjut. Nah, ini pilihan lagunya, ada 11 pilihan lagu. Ya, yang dipilih aja salah satu. Ya, di sini bisa melihat ada sumber YouTube-nya. Di sini ada Harus Bahagia dari Yura Yunita, penciptaan dari Yofi Widianto, link channelnya udah saya tampilkan sini. Lalu ada Lenggang Puspita dari Afgan. Lalu ada Bagaikan Langit dari Potret. Lalu Amin Paling Serius dari Sal Pribadi dan Nadine Amiza, Lati. Ya, lalu ada Tunggu Apa Lagi, lalu ada Pan Asmara, Pelukku Untuk Pelikmu, lalu ada Karma, ada Rumah Kita, dan terakhir ada lagu dari almarhum Krisya yaitu Untukku. Ya, ini adalah pilihan lagu. Next. Ketentuan lomba baca puisi. Pertama, ya ini baca puisi, membawakan satu buah puisi yang sesuai dengan lagu yang dengan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ya, jadi udah ada judul-judul dari panitia. Ya, berikutnya membuat video yang direkam dengan kualitas terbaik sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. Sama, ya, pengambilan video menampilkan seluruh tubuh ya pembaca dengan pakaian yang sopan. Jadi kalau ketika membaca puisi itu ada ketentuannya, ya seperti formal ataupun menyesuaikan dengan karakter puisi yang akan dibawakan. Ya, jadi full ujung kepala sampai ujung kaki harus terlihat. Ya. Seluruh penampilan baca puisi tidak diperkenankan diiringi oleh ilustrasi suara. Ya, jadi nggak ada boleh suara biar menambah kesyahduan atau menambah dramatisnya ya. Jadi hanya langsung suara saja. Video baca puisi tiap peserta harus dalam sekali pengambilan gambar. Jadi misalnya ada bacaan yang salah itu tidak boleh diedit, jadi disambung tidak boleh. Jadi langsung dalam satu take full. Ya, kelihatan kok kalau ada misalnya gerakan yang di editan ada patahnya, putusnya, ya. Lalu tidak didubbing, ya, manggap-manggap nanti suaranya di belakangan, ya, tidak ada. Pokoknya tidak ada editan, ya. Kalau untuk ruangan terserah bebas, ya. Tapi tadi dengan ketentuan tidak pakai mic, bukan tidak pakai mic, tidak pakai suara efek suara ataupun yang lain-lainnya. Ya. Lalu durasi seluruh rekaman penampilan pembacaan puisi maksimal 7 menit.
Ini maksimal 7 menit. Lalu video diawali oleh peserta dengan memberi hormat, menyebutkan nama lengkap, asal kampus dan program studi, lalu mohon maaf ini puisi yang akan dibawakan. Pilihan judul puisi. Ya, ada yang pertama Di Pemakaman, karya Sapardi Djoko Damono. Kedua, Elegi, ya, karya Tuti Herati. Yang ketiga, Padamu Jua dari Amir Hamzah. Yang keempat, Kepada Peminta-minta, karya Khairil Anwar. Lalu ada Gerilya dari Wes Rendra. 6, Sebuah Jaket Berlumur Darah, karya Taufik Ismail. 7 dari Ibu, ya judul Ibu, karya dari Zawawi Imron. Ke-8 adalah Pandemi, karya Ahmadun Yosi Hervanda. Pilihan dari judul puisi untuk kategori baca puisi. Next, berikutnya. Maaf, saya minum terlebih dahulu. Oke, lomba seni tari. Pertama, temanya adalah keberagaman budaya. Ya. Ketentuannya adalah kreatif dan inovatif yang mengacu pada tradisi dengan mempertimbangkan kaidah etis dan estetis. Karya tari yang disajikan dalam lomba ini adalah karya tari terbaru yang berpijak pada tradisi budaya Indonesia yang ditarikan secara tunggal atau solo yang direkam dalam format video, audio, atau visual. Ini tarinya bukan tari modern dance, ya, tapi ada tari yang diciptakan sendiri, ya, karya tari baru yang berpijak pada nilai tradisi budaya, ya, seperti kayak tari Bali, tapi ada yang diciptakan sendiri, ya, dengan kostum sendiri. Karya tari digarap dalam satu ruangan di dalam rumah, ya, boleh di indoor, ya, atau di outdoor, ya, terserah. Yang penting adalah nampak keseluruhan badan, ya, nampak dari ujung rambut sampai ujung kaki dalam menarinya. Ya, ini tadi karya tari baru yang berpijak pada tradisi budaya Indonesia. Karya tari baru yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Ya, tiba-tiba ada gerakan tari modernnya, break dance-nya, ya, itu yang dilarang. Lalu karya tari baru yang belum pernah diikutsertakan dalam berbagai kegiatan pementasan, lomba, atau festival. Nah, kalian menciptakan tari baru sendiri. Nanti kalau misalnya dimasukkan ke dalam Peksiminas, kalian masih boleh menggunakan karya yang sudah dilombakan pada kreasi ini, ya. Ingat, kalian ketika nanti menciptakan, takutnya pas di Peksiminas yang menang nggak punya ide lagi, kalian boleh menggunakan tari yang kalian buat di saat kreasi ini, ya. Oke. Karya yang ditarikan adalah tunggal, ya, boleh laki-laki atau perempuan. Waktu penyajian karya tari baru minimal adalah 5 menit, maksimal 7 menit. Ya, termasuk adalah teks atau kode titel. Nanti di tari itu kan ada penata cahaya, misalnya kalau memang diperlukan, atau pengarah gaya, atau kostum, nanti kan ada kostumnya. Termasuk itu adalah durasi 7 menit. Nggak boleh lebih 0,1, pokoknya udah diskualifikasi. Ya. Nah, di sini tadi, ya, kredit kita berupa judul karya, nama koreografer. Jadi boleh ada koreografer, nama bantuan dari mungkin ahlinya. Ya, lalu penata musik. Nah, lalu video atau karya tari merupakan karya orisinal yang belum pernah ditampilkan atau ditayangkan sebelumnya. Pengambilan gambar secara on-shot, ya, on-shot atau long take, on-shot, ya, maaf, dengan menggunakan kamera statis atau bergerak sehingga ruang gerak penari terlihat jelas dan utuh dari awal sampai akhir karya. Nah, ini boleh tadi, ya, kameranya mundur, maju, nggak boleh nggak tetap, tapi boleh bergerak. Tapi tidak ada boleh pengeditan. Ya. Lalu pengambilan gambar harus mempertimbangkan cahaya yang dapat mendukung kebutuhan ekspresi
ekspresi karya tari. Misalnya dalam ruangan ya berarti kan pencahayaannya kurang. Nah, nanti ada tata cahaya, yaitu silakan diatur. Lalu video adalah MP4 dengan ukuran minimal pikselnya adalah 720 piksel. Ya, jangan yang 480, nanti kualitasnya kurang pas dibuka oleh dewan juri, dilihat di laptop atau PC, nanti patah. Maka jadi minimal 720 piksel. Ya saya yakin sekarang kalau pakai kamera standar ya 720 atau bahkan maksimal sampai berapa ya? Ada yang 1080, pokoknya minimal 720 piksel. Next, berikutnya. Rekaman video karya tari harus menjadikan koreografi sebagai fokus utama, ditampilkan secara utuh dalam satu ruangan atau tempat. Jadi bukan diambil dari, misalnya kamera diambil kalau video-video itu background-nya dulu, enggak, tapi langsung kepada tari. Ya, bukan background, bukan apa yang lain-lain, tapi harus fokus tarinya. Atau ruangan nggak perlu, yang penting tarinya. Lalu peserta dapat menggunakan atau menggarap aspek tata rupa, ya, rias, properti busana, lalu setting cahaya, settingan dan cahaya. Nih. 9. Rias dan busananya menyesuaikan konsep garapan tari. Musik tari merupakan hasil komposisi baru yang terhindar dari pelanggaran hak. Nih. Jangan sampai ada pihak tertentu ya ketika dipeksiminaskan ya itu diklaim ya bahwa ini tari saya, ini gini-gini, dokumentasi buktinya gini-gini gerakannya. Nah, itu adalah tanggung jawab dari peserta. Musik tari boleh diciptakan oleh koreografer atau mahasiswa lain. Nah, mungkin kan mahasiswa tersebut hanya bisa jago tari doang, tapi dari musik nggak bisa. Ya, ini boleh kerjasama. Ya, boleh kerjasama dengan mahasiswa lain yang masih BSI, yang jurusannya apalah misalnya, silakan ya berkolaborasi untuk menciptakan tari ini. Lalu peserta bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan materi dalam karya yang berasal dari pihak ketiga. Nah, apabila menggunakan lagu dari pihak ketiga ataupun yang di-download, yang dicari di YouTube, nah itu harus tanggung jawab dari artinya sampai ada ya ya kalian sendiri yang harus izin kalau memang diizinkan ya. Oke, berikutnya, pada rekaman video karya tari tidak ada muatan iklan dari dunia usaha dan industri. Ya, misalnya di post bikin apa namanya untuk dukungan materi karena mungkin biayanya ini besar, backgroundnya bikin cetak spanduk, ada sponsor ya apa apapun makanannya, minumnya teh botol misalnya ya, ataupun dari iklan apa namanya percetakan digital boleh ya itu pokoknya memang kok bentuknya bentuk kan sekarang wallpaper itu ada yang batu-batu itu aja, jadi tidak boleh iklan dari produk atau ya maaf tidak ada muatan iklan dari dunia usaha untuk dari backgroundnya, dari latar setting ruangannya ya. Jika ditemukan plagiasi, panitia akan menggugurkan, mengikutsertakan dalam lomba. Ya udah langsung melihat sedikit aja iklan atau sponsor mungkin langsung di-cut. Ya, langsung udah dia abaikan, dikasih nilai sekian disesuaikan. Oke ya, itu lomba. Oke, ini ya. Blog. Pak Cep, maaf, putus-putus. Pak Cep, maaf putus-putus. Diulangin, Pak Cep. Oke. Oke, cek. Udah lancar yuk, Bayu?
Lancar, Pak. Bisa dilanjut. Oke ya, saya ulangi untuk lomba monolog. Yang pertama, jumlah pemain 1 orang. Cek. Sudah lancar, udah normal, udah lancar, Bayu? Sudah, Pak. Oke, saya ulangi. Saya ulangi ya, ini jaringan kendala. Untuk lomba monolog yaitu adalah jumlah pemain 1 orang, gaya pementasan bebas, kostum pementasan bebas asal tidak bertentangan dengan nilai dan etika budaya bangsa Indonesia. Misalnya pakai kaosnya ada gambar Pancasila, ya, yang misal Pancasilanya itu ada retakan atau gambar kreativitas lah yang nggak jelas, ya, itu dilarang. Jadi kalau bisa ya bergambarnya ya yang netral aja. Ya waktu Peksiminas tahun lalu itu ya biasa ada yang pakai jas, ya ada yang pakai kemeja, yang meja panjang, kotak-kotak misalnya itu. Ya tidak pakai kaos yang bergambar-gambar. Lalu ketentuan umum adalah pemain peserta ya peserta memilih salah satu dari 10 naskah monolog yang ditentukan panitia. Durasi pertunjukan maksimal adalah 12 menit. Tempat pertunjukan bebas. Ya, yang penting suara ketika bebas misalnya di luar ataupun apa, suara terdengar dengan jelas adalah suara pemain. Lalu perlengkapan pertunjukan set atau properti ya disesuaikan dengan interpretasi naskah. Misalnya di ruang di kamar, ya tolong barang-barang itu jangan ditampakkan dulu. Misalnya cari ruangan yang memang polos tapi bikin properti kecil-kecilan. Itu silakan. Atau yang mau pakai background hitam, misalnya di kain hitam tutupin, nah itu silakan. Yang penting pemainnya jelas terlihat dengan jelas. Jadi bukan kita terfokus pada background atau latar belakang dari main. Boleh menggunakan ilustrasi musik dengan tetap memperhatikan haki. Tadi kembali lagi. Silakan, mau dari YouTube silakan, tapi tadi cari yang mungkin gratis kalau memang ada atau sudah izin dari penciptanya. Ya. Lalu dalam persiapan produksi harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tadi kan dibantuin sama teman. Ya ditolong teman untuk pengambilan gambarnya, videonya. Tadi protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. 11. Video dokumentasi pertunjukan dibuat dalam skala pengambilan dan kualitas gambar yang bagus. Tadi tidak ada boleh pengeditan. Ya. Oke, jadi ini kamera posisinya tetap. Ya, full dari ujung rambut sampai ujung kaki itu terlihat dengan jelas. Beda main tari ya. Oke, ini judulnya. Judulnya kan sudah ada di sini. Monolog judulnya adalah Aeng atau Alimin dari Putu Wijaya. Sping Triple X dari Benny Yohanes. Ada Prodo 5 Tasyon ya. Arthur dari Lugu Kayu Bakar Budi Ros. Tikus Ari Nur Tanio. Ada judul Pati Nguntalan, ada Tolong, ada Kasir Kita, ada Balada Sumara, dan terakhir adalah Pidato. Ya, ini untuk lomba monolog. Oke, untuk desain poster. Nah, karya harus dibuat dengan menggunakan komputer, boleh menggabungkan karya foto scanning dengan teks. Jadi, untuk lomba poster, silakan boleh menggunakan desain posternya ya pakai komputer. Nah, untuk fotonya, artinya ini fotonya adalah foto yang memang diambil atau diproduksi sendiri.
di-scan lalu dijadikan untuk isian pembuatan posternya. Tidak boleh menggunakan hasil foto karya orang lain yang nanti walaupun diedit mungkin orang penciptanya tahu, kayak waktu itu tentang foto yang onde-onde ya, onde-ondenya itu hati-hati ya, filosofi onde-onde yang kata foto tersebut katanya mengandung inilah unsur itu tidak boleh ya. Jadi diusahakan adalah ketika menggabungkan karya foto dalam membuat poster itu adalah hasil produksi sendiri ya. Tapi kalau memang bikin dari ilustrator silahkan ya, nggak ada masalah. Software dalam desain grafis ya, di sini ada freehand, ada CorelDRAW, Photoshop, Illustrator, dan InDesign. 3. Karya diserahkan dalam bentuk soft copy dengan ukuran 50 x 70 cm dengan resolusi minimal 300 ppi dengan format PNG. Lalu peserta lomba menyerahkan nama lengkap, NIM, judul karya pada pojok kiri bawah. Nanti dalam desain poster tersebut dicantumkan data-data yang tersebut. Karya tidak mengandung unsur sara, provokatif, dan yang menyesatkan. Peserta lomba wajib mengikuti technical meeting pada tanggal 21 April. Ya, jadi nanti gini, lomba poster ini dilakukan secara spontan. Ya, pada tanggal 21 April nanti kita technical meeting lagi. Jadi bagi peserta untuk desain poster, lalu peserta fotografi, lalu peserta tulis cerpen, tulis puisi, itu nanti ada technical meeting khusus. Jadi perlombaannya ini adalah on the spot, di mana panitia akan menyampaikan ketentuan lomba, lalu dalam waktu 4 jam misalnya langsung dibuat, lalu pas sudah 4 jam langsung diupload. Kalau tidak diupload, batas waktu tertentu, penguploadan kita tutup. Jadi peserta yang telat tidak bisa mengirimkan mengirimkan karyanya. Nah, itu on the spot ya. Nah, kalau untuk poster hari ini misalnya technical meeting, poster fotografi nanti ya. Nanti akan saya sampaikan. Lalu 7, panitia berhak mempublikasi karya peserta tetapi hak cipta tetap milik pembuat karya. Kalau ini nanti aja, ini tidak ada masalah bagi kita, tapi nanti di Peksiminas harus menjadi milik panitia. Tidak boleh yang udah dilombakan juga. Oke, sama. Untuk lomba melukis, peserta wajib mengikuti technical meeting yang waktunya akan diumumkan. Ya, nanti saya akan menginformasikan, kami panitia akan menginformasikan lagi melalui web kemahasiswaan atau Instagram. Jadi tolong dipantau selalu tentang waktu technical meetingnya. Ya, karena kami akan melihat berapa peserta mengikuti lomba lukis, nanti kita sampaikan kepada via email untuk technical meetingnya. Lalu kedua, panitia berhak mempublikasi karya peserta, namun hak cipta akan menjadi milik pembuat karya. Ya. Lalu ketiga, karya diunggah ke Google Drive. Ya, tolong Google Drive-nya tidak dikunci. Ya, karena kalau dikunci, panitia tidak bisa membuka, udah dianggap gugur. Ya, jadi harus cek dulu, jangan sampai harus izin dulu, ini dulu, kalau udah ribet lama, udah panitia akan menggugurkan. Tadi resolusi sama 300 dpi dengan format PNG. Lalu peserta lomba melampirkan nama program asal kampus, judul karya, media yang dipakai, lalu ukuran karya dan deskripsi pendek tentang penciptaan karya. Ya, nanti untuk lomba melukis, media yang dipakai nanti dan ukuran karyanya dijelaskan di sini. Ya. Temanya nanti ya untuk technical meetingnya saya akan informasikan. Ini masih ada kesalahan untuk berapa poin. Oke, berikutnya comic strip. Tema disampaikan pada saat technical meeting tanggal 21 April. Technical meeting biasanya sebentar, cuma 1 jam atau setengah jam lalu dikerjakan. Ya, karya comic strip dikerjakan dan dibuat langsung setelah technical meeting dalam waktu yang serentak.
Menggunakan kertas karton putih dengan ukuran 40 kali 60 cm. Ya, boleh vertikal atau horizontal, atau landscape atau portrait. Komik dibuat 2 panel. Teknik gambar bebas, konten komik tidak mengandung unsur sara dan ujar kebencian. Media gambar, alat dan bahan bebas disiapkan oleh masing-masing peserta. Ya, boleh hitam putih karyanya atau berwarna. File hasil karya difoto dan diunggah ke dalam Google Drive. Jadi gambar dulu, pas sudah digambar, lalu difoto posisinya sampai cahaya kelihatan di ruangan. Jadi gambarnya betul cahaya dari cahaya, jadi nggak jelas. Ya harus jelas. Mau di scanning boleh, kalau memang bisa. Ya, nah, lalu diunggah. Nah, ini dikirimkan, diupload itu ada link Google Drive-nya saja. Ya, nanti di ruang kemahasiswaan pokoknya ada informasi untuk mengupload karya. Lalu semua karya pemenang akan menjadi arsip atau dokumen panitia dan boleh diperlombakan lagi ke dalam Eximinas jika tema ketentuannya sama. Ya. Lalu 10 peserta lomba wajib mengikuti technical meeting tadi ya. Untuk lomba pandemi, juri akan menjelaskan kebutuhan dan proses video online-nya. Oke, berikutnya untuk cerpen. Persyaratannya sama, naskah tidak mengandung unsur sara, naskah diketik dengan menggunakan ukuran A4 dengan huruf kalibri 12 poin dalam spasi 1,5. Ketentuan khususnya adalah naskah cerpen harus memenuhi tema. Temanya nanti akan disampaikan pada saat tanggal 21 ya di technical meeting. Temanya apa? Lalu dikerjakan. Panjang naskah maksimal 10.000 karakter. Ya tanpa spasi. 10.000 karakter, spasinya nggak dihitung. Ya, maaf dengan spasi ya, maaf dengan spasi. Jadi kalau di Word itu nanti bisa ketahuan berapa sih naskah kita, berapa karakter ya. Nanti itu bisa ketahuan. Lalu cerpen tidak mengandung ujaran kebencian serta ungkapan-ungkapan kasar atau melecehkan pihak-pihak tertentu. Kriteria penilaian cerpen, ya di sini ada otentitas dan kesegaran pengungkapan bahasa, kemampuan mengolahan tema, karakter dan pembangunan konflik, keutuhan, impresi dan keseluruhan seluruh cerita. Ya, ketentuan khusus seperti ini, waktu pengerjaan adalah 4 jam. Ya, lalu panjang antara 1 sampai dengan 5 halaman. Ya. Oke, nah karyanya juga, kalau karyanya nanti juga di-upload. Oke, penulisan lakon. Tema disampaikan pada saat technical meeting, pokoknya sama. Tanggal 21 April itu semua beberapa rangkaian lomba akan diadakan technical meeting untuk dikerjakan secara on the spot. Ya, kalau pandemi yang on the spotnya via Zoom dikerjakan di masing-masing tempat. Tapi kalau misalnya pandemi boleh Dikti atau Belmawa ya boleh mengizinkan untuk berkumpul sama. Nanti pada saat technical meeting bawa perlengkapan, kerjakan saat itu juga dikumpulkan panitia pada saat itu juga. Ya. Ini konsep tahun 2020 kemarin. Ya, lalu lanjut poin 3, ditulis dengan sebaik-baiknya memenuhi kaidah drama yang standar seperti judul, dramatic person, ya, person, sinopsis, plot, struktur dramatika, dialog yang menarik, penokohan, tokoh lain. Ya, penulisan lakon menyertakan nama penulis, NIM dan asal kampus. Lalu dibuat dalam waktu yang tertentu dan diunggah. Lalu berikutnya adalah fotografi. Tema disampaikan pada saat technical meeting. Ya, technical meeting. Ya, nanti pengambilan gambar kapan, waktunya kapan, itu nanti akan diadakan technical meeting. Lalu ada reaksi dan kreatif. Peserta boleh mengikuti keduanya atau pilih salah satu. Ya. Lalu fotografi dilaksanakan dengan menggunakan kamera analog, tidak boleh pakai kamera handphone. Ya, mereknya apa aja boleh. Ya, pokoknya tidak boleh menggunakan kamera dan handphone. Ya. Lalu editing hanya diperbolehkan sebatas pengaturan kontras, cropping dan versi foto berwarna menjadi hitam putih.
hanya untuk kategori reality. Lalu foto montage dan collage dilarang. Mungkin 10 peserta yang terpilih akan dilakukan babak final, di mana nanti ketika babak final ini peserta harus datang ke kampus dengan membawa perlengkapan kamera, ya nanti akan langsung Halo, maaf Pacep, melakukan putus-putus. pemotretan on the spot. Jadi ada rating dulu hasil akan mendapatkan. Oke. Tes saya ulangi. Nanti peserta yang terpilih ya misalnya ada 20 peserta. 10 peserta yang terbaik nanti akan diundang untuk melakukan lomba babak final, yaitu pemotretan on the spot di kampus. Ya nanti panitia. Ya. Oke, selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Cep atas pemaparan materinya. Sekarang dibuka sesi tanya jawab. Silakan buat teman-teman yang masih bingung ataupun masih ada yang ditanyakan, silakan bisa ditanyakan langsung ataupun melalui fitur chat. Halo, ada yang Saya, Kak. boleh disebutkan namanya dengan Halo. siapa, dari kampus Nadia. mana? Nadia. Ya, halo, Maaf Kak, namanya berarti lewat fitur chat ya pertanyaannya. bisa langsung Kak. Mbak Dia, tanya putus, Mbak. Maaf Kak, patah-patah Kak sinyalnya. Halo, cek. Cek 1 2. Suara saya sudah jelas? Ya. Oke, baik teman-teman, sekarang dibuka sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk bertanya langsung, boleh melalui fitur chat, boleh. Dipersilahkan. Saya mau tanya langsung, Kak. Saya dari Boleh. opsi Bogor Tebet. Ini ada pertanyaan untuk apa sih? Suaranya tadi tolong yang lomba solo. dideketin mic-nya, tidak jelas. Cek 1 2. Masuk ya, Pak ya? Ya, masuk. Silahkan dilanjutkan. Oke, jadi gini pertanyaannya. Kan tadi katanya kalau misalnya kita pakai -1 itu mengikuti melodi aslinya ya, Pak ya? Kalau misalnya kita pakai versi karaoke-nya itu kita ngikutin si apa namanya tadi? Ngikutin si melodi aslinya. Nah, ini kalau misalnya kita menggunakan alat musik sendiri, nih, itu kan otomatis berarti genrenya kemungkinan bisa berubah, Pak. Itu gimana ya, Pak ya? Oke, baik. Diterima pertanyaannya ya. Jadi ketika menggunakan alat musik sendiri, nanti genrenya berubah. Seperti itu ya, Mas ya? Ya. Oke, Pak Cep, apa langsung mau dijawab? Oke, saya langsung jawab aja. Boleh. Tadi mohon maaf, ini dari siapa? Dari Ya, Miracle, saja Pak. saya tadi nggak kelihatan yang bertanyanya, suara juga kurang jelas. Oke, terima kasih Bayu. Jadi gini, untuk lomba lagu tadi ya pop ataupun dangdut harus menggunakan lagu orisinal. Ya, ketika dia menggunakan alat musik sendiri, ya diusahakan ya maksudnya tidak ada kalau main gitar ya, jadi tidak ada kocokan seperti akan merubah jadi koplo ataupun jadi ngebeat gitu. Nah, kalau memang meragukan, ya silakan lebih baik pakai yang karaoke aja gitu. Baik, Ya. jawaban dari Pak Cep seperti itu, apa bisa diterima? Kurang sih, Kak, sebenarnya. Kayak kurang puas sedikit. Ada Ya. yang masih bingung? Disampaikan saja. Oh Ya, silakan. iya, jadi gini misalnya Pak, kan kalau misalnya kita menggunakan gitar gitu ya, kita kan pakai gitar gitu, itu jelas dari situnya aja udah merubah konsep lagu orisinalnya itu, Pak. Kalau misalnya kita menggunakan alat musik sendiri ya, kalau misalnya, tapi di sini diperbolehkan, tapi katanya tidak boleh merubah
orisinalitas dari si lagu tersebut. Iya, Nah jadi itu secara tidak langsung kita sudah merubah orisinalitas enggak, gitu dengan maksudnya akustiknya ini. Maksudnya bukan seperti itu. Jadi gini, lagunya kan tetap, maksudnya tidak ada kayak beatnya yang sangat dipercepat atau jadi dilambatin banget, tidak ada gitu. Jadi dengan durasi ya lagu aslinya lihat dulu berapa menit, ya lalu nanti ya tempo-temponya juga nanti dari pihak Dewan Juri akan mengetahui ini merubah banget atau tidak, ya maksudnya seperti itu. Nah kalau memang kamu ragu, ya lebih baik ngikutin aja dari karaoke-nya ya, versi karaoke seperti itu. Nanti Dewan Juri lah yang berhak menentukan apakah ini memang ada perubahan lagu yang sangat signifikan atau tidak. Ya nanti kan kami akan menyerahkan kepada Dewan Juri ahlinya. Ya. Berarti solusinya lebih baik menggunakan versi karaoke saja ya Pak ya, biar lebih aman. Ya. Seperti itu. Bisa diterima ya Kak Miracle? Siap Kak Kayu, terima kasih. Terima kasih. Kemudian saya akan melanjutkan pertanyaan yang ada di chat. Ini sudah lumayan banyak ya Pak Cep. Ada Mutiara dari UPSI Ciledug. Mohon izin bertanya, satu orang boleh mengikuti berapa cabang lomba ya Kak? Seperti itu Pak. Oke, boleh, semua boleh diikutin asal sanggup, silakan. Tidak ada ketentuan satu peserta hanya mengikuti lomba apa aja, tidak, atau pilihan tidak. Tapi silakan mengikuti apa yang kalian bisa, tapi harus mengikuti kaidah atau peraturan atau ketentuan yang tadi telah disampaikan. Oke, baik. Jadi satu orang boleh mengikuti lebih dari satu ya Pak ya. Cuman memang harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan. Kemudian saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Mas Ri, mungkin saya bantu jawab ya. Untuk penyerahan hasil videonya itu di-upload dulu di Google Drive, kemudian linknya dibagikan. Namun ingat jangan di-privacy karena nanti Dewan Juri tidak bisa membuka. Jadi aksesnya jangan di-privacy. Seperti itu ya Pak Cep ya? Iya. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, Kak, untuk lomba nyanyi itu pengirimannya via link Google Drive, betul sekali. Seperti yang sudah dijelaskan. Kemudian ada pertanyaan dari Maulana Ashadi Nur dari kampus Salemba 22. Pertanyaannya, apakah untuk kategori karya, apakah technical meeting semua kategori dilaksanakan bersama? Jadi nanti yang technical meeting itu kategori apa saja Pak Cep? Oke, tadi untuk technical meeting kategorinya itu nanti ada waktunya ya, mungkin nanti saya akan buat jeda waktu, jadi tolong yang mengikuti kategori tersebut masuk sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ya, contoh sebagai salah satu kategori yang hasil technical meetingnya ada fotografi, penulisan cerpen, lomba lukis, tadi tulis lakon itu. Ya, jadi nanti ada waktu-waktunya, misalnya jam 9 sampai jam 10. Tolong peserta yang mau mengikuti perlombaan tulis cerpen di antara jam 9 sampai jam 10 masuk. Ya, mungkin sejam. Ya, lalu jam 10 sampai 11. Atau bahkan cuma hanya 30 menit doang kok. Kami akan menyampaikan temanya, ketentuannya, langsung kerjakan. Oke, ya, gitu. Baik Pak. Jadi nanti masuk sesuai dengan waktunya saja. Jadi memang sudah ditentukan ya Pak? Jadi kalau misalnya, ya, kalau nanti keterlambatan, Bu Ayu, misalnya ada yang datang, ya saya terlambat, saya nggak tahu apa, ya udah, berarti dia harus tanya, panitia tidak akan memberikan informasi lagi. Ya, jadi harus login di Zoom tepat waktu. Jadi kayak misalnya ada cuma 2 orang, 3 orang, ya udah kami akan menyampaikan. Ya, itu pun sama nanti dalam pelaksanaan secara nasionalnya dalam Peksiminas ketika offline, ya sama. Dikasih waktu, kalau tidak ada pertanyaan di saat sesi technical meeting sudah dianggap selesai dan tidak ada pertanyaan lagi secara ke Dewan Juri atau panitia, ya langsung mengerjakan apa yang sudah disampaikan. Gitu. Kalau gitu. Oke, baik Pak Cep. Nanti untuk mahasiswanya dapat informasinya dari mana ya Pak Cep? Biasanya kan bertanya-tanya, dapat informasi itu dapat dari mana? Apakah dari IG atau nanti akan dibuatkan grup? Ya nanti ya tadi ya di web kemahasiswaan BCSID ataupun Instagram selalu pantau terus. Nanti kami informasikan di situ. Oke, berarti buat teman-teman semuanya harus pantau terus IG kemahasiswaan sama web kemahasiswaan.bsi.ac.id karena informasi akan disampaikan semuanya di 2 media sosial
Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Virus Aniwidati dari Ciledug. Apakah untuk komik strip itu harus tradisional ya? Apakah boleh digital? Seperti itu, Pak Cep. Ya harus tradisional. Harus Ya harus tradisional. tradisional. Tradisional nanti hasilnya di foto. Berarti harus tradisional ya, Pak ya? Iya. Oke, itu sudah terjawab ya pertanyaan dari Virus. Kemudian ada Ya pokoknya gini, maaf dulu tambahan Bu Ayu. Ya untuk komik Boleh. strip memang awalnya ini sampai saat ini harus tradisional. Nanti kita akan tetap aja kembali kepada Peksi Minus tahun 2001. Apakah nanti ada perubahan ketentuan? Ya kalau memang ada perubahan ketentuan ya berarti nanti pemenang dari lomba ini ya udah tinggal menyesuaikan yang ada di Peksi Minus 2021 gitu aja. Oke, baik. Terima kasih Pak Cep. Banyak sekali Pak yang menanyakan untuk ditampilkan lagi ketentuannya. Mungkin nanti teman-teman bisa download materi sosialisasi kali ini di web kemahasiswaan ya Pak Cep ya. Nanti akan disediakan di web kemahasiswaan ya. Jadi atau nanti kita tampilkan siaran ulangnya di YouTube channel Kemahasiswaan Bu Ayu. Oke, boleh. Berarti nanti teman-teman bisa kunjungi di YouTube Kemahasiswaan ataupun di web Kemahasiswaan. Jadi teman-teman bisa mengunduh materinya dan bisa memutar kembali hasil sosialisasinya seperti itu. Jadi nggak usah bingung ya kalau ketinggalan ataupun lupa aturan-aturannya seperti apa. Kemudian Bayu, dari, ya, Bayu, boleh. ada pertanyaan menarik dari kolom chat saya. Ini dari Cindy Anik. Boleh, Dari Cindy Anik, silakan. kampus UPSI Margonda. Dia bertanyanya seperti ini. Izin bertanya, lomba menyanyi apa tidak diizinkan menggunakan mic? Ada pertanyaannya menarik. Yang mana? Maaf, ulangi. Jadi pakai mikrofon eksternal, Pak. Jadi Enggak, bawaan... maaf, ini tadi lagu apa? Kategori apa, maaf? Suaranya kecil. Ya. Udah masuk. Oke, akan saya bantu ya. Saya bantu mengulas pertanyaan dari Cindy ya. Itu ada pertanyaan seperti ini Pak Jas. Apakah ketika menyanyi boleh menggunakan mikrofon? Boleh. Boleh menyanyi, boleh menggunakan mikrofon. Jadi diperbolehkan ya Pak Jas? Boleh. Boleh. Kalau emang kemarin juga kita emang menggunakan mikrofon. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak Cep ya. Iya. Di sini ada pertanyaan dari Indra Watulangit dari UPSI Kramat 98. Bentar. Menghilang. Oke, pertanyaannya seperti ini Pak. File yang kita kirim berupa apa ya? Dibikin zip, terus dikasih ke Google Drive, nanti linknya di copy atau bagaimana? Sepertinya belum paham Pak, tadi kan sudah dijelaskan berulang kali ya. Iya. Oke, untuk file yang dikirim, jadi nanti kami menyediakan aplikasi di kemahasiswaan, nanti kalian daftar di situ, lalu hasil karyanya upload dulu ke Google Drive kalian. Lalu linknya itu nanti copy aja ke pendaftaran daftar lomba di web kemahasiswaan gitu. Ya. Jadi nanti daftar dulu nih di web kemahasiswaan, yang kami lagi sedang mempersiapkan, daftar nama, lomba yang diikuti, lalu nanti uploadlah link YouTube ya ataupun Google boleh lah, Google Drive boleh, copy ke form yang sudah kami sediakan. Maaf ya, bukan YouTube ya, Google Drive. Jadi kalian upload ke Google Drive, jangan di private, jangan dikunci. Pokoknya lalu linknya itu, copy linknya lalu upload di pendaftaran tersebut. Nanti kami akan mengecek. Baik, itu memang harus diperhatikan ya teman-teman, walaupun kelihatan sederhana, namun ketika kalian salah itu menjadi fatal. Karena nanti hasil karya teman-teman tidak bisa dinilai oleh Dewan Juri. Jadi mohon untuk diperhatikan sekali. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada dari Cindy, Anik Veronica dari kampus UPSI Margonda. Untuk ketentuan lomba menyanyi, durasinya maksimal dan minimal berapa ya Pak? Seperti itu pertanyaannya Pak Cep.
Ya, ini lagu yang mana, lagu apa dulu? Jadi ketentuannya itu adalah lihat di YouTube ya sumber tadi lagu yang misalnya pop ataupun dangdut, nah durasi maksimalnya berapa ikuti. Ya kan makanya nanti lagu karaoke-nya kan sama durasinya. Ya, kecuali tadi ada lagu seriosa yang memang durasinya 7 menit. Ya, durasi lagu biasanya rata-rata nggak sampai kok 10 menit, paling juga kalau seriosa keroncong panjang ya bisa 7 menit, tapi kalau lagu pop ya itu paling juga sekitar 5 menit gitu. Baik, terima kasih Pak Cep. Satu Jadi, lagi Pak Cep, ini ya, pertanyaan belum saya bacakan. Untuk pengiriman linknya itu kemana Pak Cep? Seperti itu. ya tadi nanti upload di web kemahasiswaan, nanti ada pendaftaran, ya udah tinggal copy Google-nya. Copy Google Drive-nya, link Google Drive-nya, ya udah tinggal masukin, simpan, selesai ya. Gitu. Oke, berarti nanti di-upload di Google Form yang sudah disediakan ya Pak Cep ya? Di Google Drive. Kemudian untuk Ya. selanjutnya Pak Cep, ada Muhammad Ramadan. Ini menanyakan perihal lomba desain. Kalau menggunakan software selain yang ditentukan, bisa tidak Pak? Karena saya tidak bisa menggunakan yang ada di software yang telah ditentukan. Jadi kalau di luar software yang sudah ditentukan, apakah diperbolehkan Pak Cep? Silakan. Untuk saat ini di kreasi kami persilakan. Jadi dibebaskan ya Pak untuk softwarenya ya? Ya, cuman tadi ada ketentuan yang untuk misalnya mau menggunakan gambar hasil foto itu adalah foto yang diproduksi sendiri. Ya. Baik. Kalau misalnya penggabungan tuh jadi ada insert picture gambar harus produksi sendiri. Jadi kalau foto memang harus produksi sendiri, seperti itu. Kemudian menyambung pertanyaan dari Yesi Anindya Putri, pertanyaannya, hasil seni lukis harus difoto atau di-scan dan dimulainya on the spot ya Pak? Seperti itu, jadi hasilnya harus difoto atau di-scan Pak? Hasilnya difoto aja. Kalau scan kan saya yakin kalau ukuran yang besar itu nggak bisa. Ya, hasilnya difoto dengan pokoknya lurus, tidak sampai, kadang kan kalau kita moto kamera, gambarnya kita taruh di tempat tidur atau di luar, kita foto secara serong. Yang penting adalah posisi tegak lurus, gambar terlihat full dengan pasti fotonya kualitasnya yang terbaik. Ya, tapi ingat gambar yang dibuat orisinal dan harus bisa dipertanggungjawabkan lukisannya maupun karya-karya lainnya. Gitu. Berarti yang paling penting itu orisinilnya ya Pak ya. Kemudian bisa difoto, yang penting jelas dan bisa nanti dan bisa dinilai, Dewan Juri menilainya juga jelas ya Pak ya kalau fotonya jelas. Betul. Dan nanti tadi katanya satu lagi Bu Ayu tadi barusan apa ya? Apakah dimulainya on the spot Pak? Iya, on the spot. Temanya nanti kita tentukan on the spot. Jadi disiapkan terlebih dahulu peralatan lukisnya karena kita nanti akan on the spot. Jadi ketika panitia mengumumkan temanya apa, nanti teman-teman langsung melukis dengan ketentuan waktu yang sudah ditentukan. Seperti itu. Masih lanjut Pak Cep untuk pertanyaan? Ya, nanti on the spot di sini maaf ini. Untuk on the spot sendiri artinya pas udah kita technical meeting itu udah silakan tutup Zoom. Ya, kalau yang memang misalnya sesi pertama on the spot technical meeting untuk nilukis. Ya, kami berikan ketentuannya, setelah itu ya Zoom tutup, silakan lukis sendiri gitu loh. Nggak harus nyalain YouTube memperlihatkan lukisannya gimana, tidak. Pokoknya dalam kurun waktu misalnya sudah tentukan 4 jam atau 5 jam, ya udah harus jadi itu karya lukisnya. Lalu difoto, ya udah diupload sampai jam yang telah ditentukan. Baik, jadi mohon diperhatikan untuk waktu-waktunya ya teman-teman, jadi tidak boleh melebihi dari jam yang sudah ditentukan. Di sini banyak sekali yang masih ada 10 menit lagi Bu Ayu. Baik Pak. Mungkin ada 10 menit lagi Bu Ayu. Boleh Pak, nanti kita jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Saya infokan kembali kepada teman-teman yang menanyakan, minta tolong ditampilkan aturan-aturannya. Jadi nanti teman-teman bisa download materi sosialisasi kita di web kemahasiswaan, ataupun teman-teman nanti bisa kunjungi YouTube-nya kemahasiswaan. Jadi kita akan upload sosialisasi pada
pagi hari ini. Kemudian ini ada virus, pertanyaannya banyak sekali Pak Cep, ada 2 pertanyaan. Saya akan bacakan ya Pak Cep, ada dari virus Anwidati Ya, Zahiyah silakan Bu. dari UPSI Ciledug. Perasaan tadi udah tanya ya di atas, tapi nggak apa-apa, silahkan ditanyakan lagi. Yang pertama, untuk komik strip dan cerpen itu dikasih waktu berapa menit ya Pak setelah technical meeting dilaksanakan? Kemudian yang kedua, pertanyaannya Pak Cep, untuk komik strip berarti harus di kertas tradisional ya, tidak boleh digital. Ini perasaan tadi sudah ditanyakan ya Pak Cep, harus tradisional ya Pak. Pokoknya nanti kalau mixtape pokoknya tekniknya semuanya itu ketentuan durasi berapa menit ya Pak, nanti ada di technical meeting. Jadi dipersiapkan saja. Ya. Ya tadi kan makanya kategori itu ada karya, ada pembuatan karya, itu rata-rata kalau pembuatan karya itu dilakukan kebanyakan on the spot. Tapi kalau untuk menyanyi itu mah ya silakan mau dari sekarang latihan dulu, mau dibuat sekarang kalau memang udah yakin silakan. Gitu. Pokoknya pantau terus ya Bu Ayu ya untuk info selanjutnya dari kreasi jilid 2 yang ketentuan hal-hal yang lainnya, jam-jam technical meetingnya itu dipantau terus ke web kemahasiswaan atau Instagram BCSID. Mahasiswaan BCSID. Baik. Terima kasih Pak Cep atas jawabannya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Anindi Eka Septiani Putri. Pertanyaannya, untuk lomba seni tari tidak boleh pakai koreo asli dari tariannya ya Pak? Apakah bisa diterima Pak pertanyaannya? Oke. Untuk lomba seni tari itu adalah sambil tidak boleh menggunakan koreo aslinya, yaitu harus menciptakan tari baru yang belum pernah dipublikasikan. Ya, gitu. Ini tadinya tari tradisional yang menerapkan kaidah-kaidah Indonesia, ya, bukan tari-tari modern, gitu. Kalian bisa gini aja, untuk sebagai bahan referensi, kalian bisa melihat, mungkin searching di YouTube untuk hasil Peksiminas, lomba tari, ya, lomba puisi, dan lain-lain. Jadi ada bayangan kalian, oh iya ya, Peksiminas tahun sekian kayak gini juaranya, oh iya ya, Peksiminas tahun sekian seperti ini. Ada beberapa kampus yang memang menang, yang sudah menjadi juara, itu mempublikasi ya hasil dari karyanya. Ya, di kampus-kampus lain nanti searching aja. Saya waktu itu sudah banyak mencari referensi seperti ini, seperti itu. Ya udah, berarti kalian bisa mendapatkan informasi atau melihat dulu ya kayak seperti apa sih monolog, seperti apa sih puisi yang juara 1 tahun berikutnya di Peksiminas ya gitu, Wayu. Jadi teman-teman silahkan searching untuk menambah wawasan kalian. Jadi bisa searching keywordnya Peksiminas ya Pak ya, karena kita kan mengacu pada panduan Peksiminas. Iya, jadi nanti teman-teman bisa langsung cari di YouTube lomba menyanyi standarnya Peksiminas itu seperti apa. Nanti ada di YouTube. Kemudian Pak, ke pertanyaan selanjutnya dari Khairunisa dari UPSI Pemuda. Pak, saya Khairunisa dari Kampus Pemuda ingin bertanya, perlombaan nyanyi video harus landscape? Videonya harus berbentuk landscape seperti itu, Pak? Bebas. Jadi, ya, bebas. Bebas ya, Pak ya? Yang penting ketika yang menyanyi itu ya yang menyanyi itunya saja yang terlihat ya. Artinya kalau memang ada pengiring musik, misalnya ada penara tata gaya koreografernya pas lagi nyanyi, tidak boleh terlihat. Yang terlihat adalah peserta. Oke, baik Pak. Ini ada pertanyaan yang menarik. Izin bertanya, Krisna dari UPSI Yogyakarta, Pak Cep, jika yang mendapatkan juara lomba kreasi di tahun lalu, apakah bisa mengikuti lomba kembali di tahun ini, Pak Cep? Oke, boleh ya, Krisna ya. Kemarin Krisna dapat juara juara 1 di kreasi jilid 1. Silakan boleh mengikuti kembali ya. Mungkin Krisna juga sudah punya bayangan karena pernah mengikuti dan melihat hasil dari Peksiminas 2020 ya, mungkin bisa diperbaiki karena mungkin akan mendapatkan saingan-saingan baru nih ya. Jadi jangan khawatir kepada rekan-rekan yang baru nih, ada yang udah menang sebelumnya di kreasi jilid 1, ikut lagi. Saya yakin
dari rekan-rekan yang lain juga mungkin berusaha untuk menjadi lebih baik. Tapi nanti kalau misalnya di Peksiminas juara 1, kalau di Peksiminas ya mau ngikut lagi nggak boleh. Tapi kan karena ini kita adalah mencari bibit atau calon ya yang kita akan delegasikan kepada Peksiminas. Ya, jadi kita karena belum menang, ya udah kita coba lagi. Tapi nanti kalau misalnya dia menang kreasi lalu ikut Peksiminas menang, ya udah tidak boleh mengikuti lagi, gitu. Baik, Izin Pak, Iya, boleh, silakan. silahkan. Siapa namanya boleh disebutkan? Krisna dari Yogyakarta. Oh, Ya, Apakah Krisna. harus diperbolehkan? Apakah harus berbeda lombanya apa gimana Pak? Ya, silakan mau ikutin yang kayak kemarin silakan. Oh bisa ambil pop lagi? Boleh, silakan Krisna. Oh, oke. Makasih ya Pak. Makasih Bu. Ya, Sama-sama. Jadi dibebaskan ya Pak Cep. dibebaskan. Untuk pertanyaannya, apakah sudah cukup Pak Cep? Oke, masih ada 2 menit lagi ya, Wayu, 2 menit lagi. Boleh, bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung, silahkan. Langsung aja. Silahkan yang mau bertanya langsung. Saya Bu. Boleh, silahkan Cindy. Nama saya Cindy dari kampus UPSI Margonda. Pertanyaan saya, semisal dari lomba menyanyi itu kan ketentuannya tadi boleh pakai mic ya. Kemudian nggak boleh ada alat bantu efek-efek kayak gitu, nggak ada yang diubah. Otomatis kan kalau misalkan pakai mikrofon, pasti suaranya berubah, entah itu ada yang menggema atau gimana gitu. Itu bermasalah nggak Pak? Atau berpengaruh nggak Pak? Ya. Terima kasih. Oke, makasih dari Cindy ya. Oke, dari Cindy gini, untuk pakai mic itu udah nggak ada masalah, tapi nanti kalau yang masalah itu adalah pengeditan. Ya, pengeditan dari hasilnya. Kan kalau pakai mic kan memang kita harus menyesuaikan dulu. Ya, menyesuaikan dulu mungkin bassnya ataupun apa ya, tapi tidak boleh autotune. Nah, tuh misalnya ada mixer yang bikin autotune misalnya suara yang apa aja, yang jeleknya dibaguskan, itu yang dilarang. Ya kalau pakai mic sendiri silakan. Ya memang nyanyi itu kan supaya jelas pakai mic. Memang semuanya kemarin untuk dangdut sendiri ya, untuk dangdut sendiri pakai mic. Tapi kalau pop sendiri kemarin sempat boleh pakai mic, tapi ada perubahan lagi tidak boleh untuk pop ya, untuk Peksiminas. Pokoknya untuk yang tidak diperbolehkan itu adalah pengeditan saat produksi itu selesai. Ya, udah direkam lalu diedit suaranya mungkin diedit lagi lah di komputer. Tapi kalau settingan dari mic sendiri nggak ada masalah. Ya tidak boleh pakai tadi autotune gitu aja. Ya mau nyanyi di studio ya nggak masalah, tapi jangan pakai autotune. Ya gitu. Kalau bass-bassnya mah ya silakan. Ya nanti kok dewan juri lah yang akan mengetahui ini adalah terlalu ini banget, terlalu itu banget dewan juri. Ya, karena kita mencari baik, kita juga menggunakan ya atau menggunakan menilai dengan juri yang kompeten. Gitu. Ya makanya saya memberikan waktu kepada rekan-rekan mahasiswa untuk mungkin bisa berlatih dulu. Ya, nanti kita upload dulu nih materi ini, lalu nanti pilihan lagunya mungkin bisa dilihat lagi apa disesuaikan dengan karakter gitu. Ya Cindy ya, jadi itu yang tidak diperbolehkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Cep atas jawabannya. Jadi kesimpulannya boleh menggunakan mic, tapi tidak boleh diedit ketika sudah jadi lagunya ya, seperti itu. Jadi kalau menggunakan mic masih diperbolehkan. Seperti itu ya Cindy, bisa diterima? Produksi. Ya, setelah produksi. Bisa diterima Cindy? Tidak. Ya sudah, sesi tanya jawab ditutup ya Pak Cep karena waktunya sudah habis. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mengikuti acara sosialisasi pada pagi hingga siang ini. Semoga sudah memberikan gambaran apa saja yang perlu disiapkan, terus apa saja rule-rule yang harus diperhatikan.